Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat jumpa lagi bersama saya Guru Dadi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 7, masih di bab 1 tentang bilangan. Pada kali ini temanya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita awali pelajaran kita ini dengan membaca doa belajar. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, kita masih berada pada kompetensi dasar 3.1, 3.2, dan 3.3 untuk KD pengetahuan. Dan berikut ini adalah KD keterampilan, yaitu 4.1, 4.2, dan 4.3. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama seperti di pertemuan kita yang pertama. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk memahami materi ini, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Ya, ini bonekanya Mia. Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk contoh yang pertama tadi, alternatif penyelesaiannya kita bisa menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangannya. Untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan. Nah, perhatikan di garis bilangan ini. Oke, mari perhatikan di garis bilangan. Ini karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal, ya, dari titik asal ini, ya, titik asal 0 bergerak ke arah kanan 3 satuan. Nah, selanjutnya karena dia mendapatkan 4 boneka lagi, maka bergerak lagi ke arah kanannya. Pada contoh yang kedua ini, yang tadi Mia, sekarang Nia. Contoh yang kedua, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, mari kita lihat alternatif penyelesaiannya. Oke, baik, ini alternatif penyelesaiannya. Bentuk dari soal tersebut adalah 6 kurang 2. Awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan 6 satuan. Nah, ini dari titik 0 bergerak ke arah kanan 6 satuan. Selanjutnya karena dikurang 2, ya, karena dikurang 2 pasang sepatu, berarti panah berbalik arah ke kiri sebanyak 2 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah 4. Nah, ini dari 6 ini, titik dari 6 bergerak ke arah kiri sejauh 2 satuan, berhentinya di titik 4.
Perhatikan bahwa 6 kurang 2 sama dengan penjumlahan 6 tambah negatif 2. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 kurang 2 sama dengan 4 pasang. Oke, kita lanjut. Nah, contoh selanjutnya anak-anakku sekalian bisa perhatikan di buku paket. Buku paketnya model seperti ini ya. Buku ini anak-anakku sekalian bisa download melalui smartphone anak-anakku sekalian di Play Store. Sekarang kita lihat tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Secara umum jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama juga dengan B tambah A. Pertama, misalkan kita ambil sebarang bilangan bulat yaitu 60 dan 40. Berarti A-nya 60, B-nya 40. Jadi 60 tambah 40 sama juga dengan 40 tambah 60. Contoh yang kedua, misalkan kita ambil sembarang bilangan bulat yaitu 60 dan negatif 40. Berarti A-nya 60, B-nya negatif 40. Apakah berlaku sifat komutatif? 60 tambah negatif 40 sama juga dengan 20. Negatif 40 tambah 60 sama juga dengan 20. Berarti berlaku ya sifat komutatif. A tambah B sama juga dengan B tambah A. Selanjutnya mari kita lihat apakah operasi pengurangan berlaku sifat komutatif. Contoh 6 kurang 3. Apakah sama dengan 3 kurang 6? Apakah hasilnya sama? Mari kita lihat penyelesaiannya. 6 kurang 3 sama dengan 3. Sedangkan 3 kurang 6 hasilnya adalah negatif 3. Berarti tidak sama ya. Jadi sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi pengurangan. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif itu modelnya seperti ini. A tambah buka kurung B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung kemudian ditambah lagi dengan C. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita ambil sembarang bilangan bulat. A-nya 120, B-nya 30 dan kita ambil sembarang lagi bilangan bulat untuk C 70. Penyelesaiannya berarti 120, A-nya ini 120 ya, A tambah dalam kurung B tambah C, berarti 120 tambah 30 tambah 70 dalam kurung ya sama dengan 120 tambah 100. Ya, ini diingat ya, yang diselesaikan tuh yang ada dalam kurung ya. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Berarti 120 tambah 100. Hasilnya 220. Coba kita lihat yang berikutnya di sini model ini. A tambah B dalam kurung kemudian tambah C. Berarti penulisannya ini 120 tambah 30 dalam kurung kemudian tambah 70. Mana yang harus kita hitung duluan? Ya,
yang dalam kurung ya. 120 tambah 30 hasilnya 150. Kemudian tambah 70 hasilnya 220. Mari melengkapi tabel berikut. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Dicontoh pada tabel ini kolom A, kolom yang pertama A, kolom kedua B, kolom ketiga C. Ini sebarang bilangan bulat. A-nya kita pada baris yang pertama nih, A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 11. A tambah B, ya kita kasih masuk nilainya, hasilnya negatif 5. Sedangkan kalau B tambah A, hasilnya juga negatif 5. Sifat komutatif ya. Nah, kalau ini model sifat asosiatif. Hasilnya sama ya, negatif 16. Dan sini juga hasilnya negatif 16. Coba perhatikan contoh yang kedua ini. Sifat komutatif sama. Sifat asosiatif juga sama, yaitu negatif 3. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Untuk sifat komutatif dan sifat asosiatif. Bisa ya? Oke, mari kita lihat sifat-sifat yang lain dari bilangan bulat. Nah, untuk sifat-sifat yang lain dari bilangan bulat, yang pertama penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap. Nah, ini yang nanti Anda bernalar ya, Anda nanti selesaikan di rumah. Isilah kolom bilangan 1, ini bilangan 1, dan bilangan 2, ini bilangan 2, dengan sembarang bilangan bulat genap. Amati hasil penjumlahan antar bilangan tersebut. Setelah mengamati, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan genap. Jadi, nanti Anda lengkapi di rumah, tabelnya diisi. Ambil saja sembarang bilangan genap untuk bilangan satunya, dan bilangan 2 juga sembarang bilangan genap. Kemudian Anda jumlahkan dan amati hasilnya ya. Apakah hasilnya itu bagaimana? Lalu buat kesimpulan. Nah, yang berikutnya ini model penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Sama seperti yang tadi, hanya bilangan 1 ini Anda ambil isi dengan sembarang bilangan bulat genap. Sedangkan yang di bilangan 2 Anda isi nilainya dengan sebarang bilangan bulat ganjil ya. Kolom bilangan 2 itu dengan sembarang bilangan bulat ganjil. Kemudian amati hasilnya. Kalau dijumlahkan bilangan 1 tambah bilangan 2, hasilnya itu bagaimana? Coba dilengkapi tabelnya dan dikerjakan di rumah ya, dan buat kesimpulannya. Nah, berikutnya model penjumlahan bilangan ganjil dengan bilangan ganjil. Nah, yang ketiga ini, tabel yang ketiga ini Anda isi sebarang bilangan 1 ini dengan bilangan ganjil, dan bilangan 2 ini juga sebarang dengan bilangan ganjil. Kemudian Anda jumlahkan dan amati. Nah, silakan nanti Anda buat kesimpulannya. Bisa Anda tulis di kolom komentar di video ini, atau nanti diselesaikan melalui link yang telah Pak Guru sediakan ya. Oke anak-anakku sekalian, Pak Guru kira penjelasan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan. Pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, nanti tolong dicatat ya di buku catatan Anda tentang sifat-sifat ini. Oke anak-anakku sekalian, Pak Guru kira demikian penjelasan
pada video yang kedua ini. Jika ada penjelasan yang belum dipahami, insya Allah nanti kita bisa diskusikan di grup kelas WhatsApp kita. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa penutup, doa majelis. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, demikian. Insya Allah nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik suka. Silakan bagikan kepada teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.